Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu software arsitektur dan import arsitektur dari aplikasi Shopme. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri yaitu Faira Abida NIM 2019 31037. Selanjutnya itu ada rekan saya. Saya Dinda Felicia, NIM 2019 31040. Dan selanjutnya rekan saya. Saya Faradila Setiarini, NIM 2019 31045. Oke. Yang pertama itu ada software arsitektur. Software arsitektur yaitu sebuah proses untuk mendefinisikan struktur dari suatu aplikasi yang dapat memenuhi kriteria dari sisi teknis dan juga operasional, dengan mempertimbangkan kualitas seperti kinerja, keamanan, dan pengelolaan. Juga basis dari suatu sistem yang diwakili oleh komponen-komponennya, relasi antara satu dengan yang lainnya, serta dengan environment-nya, juga prinsip-prinsip yang menentukan desain dan evaluasi sistem. Selanjutnya itu, pada kelompok kami menggunakan model layered arsitektur. Alasan menggunakan layered arsitektur yaitu kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap lingkungan yang terus berubah, tetapi masih rumit dan memakan waktu untuk membuat perubahan dalam pola arsitektur ini karena sifat pola yang monolitik. Bergantung pada implementasi pola, penyebaran bisa menjadi masalah. Satu perubahan kecil dari komponen dapat memerlukan redeployment seluruh aplikasi. Pengembang dapat memberikan pengujian singkat untuk menguji aplikasi sebelum klien menggunakannya. Mudah dikembangkan karena polanya sudah terkenal dan tidak terlalu rumit untuk melakukan implementasinya. Setiap layer dari aplikasi terpisah dengan cara penggunaan metode API. Namun yang masih saling berhubungan adalah memory handling, karena setiap komunikasi layer akan membawa atau mengirim data sehingga akan terjadi alokasi memori dan pada akhirnya membutuhkan memory handling. Ada 4 bagian dari layer arsitektur yang dimana setiap layer memiliki hubungan antara komponen yang ada di dalamnya. Dari atas ke bawah yaitu, yang pertama ada presentation layer, semua bagian yang berhubungan dengan layer presentasi. Kedua ada business layer, berhubungan dengan logika bisnis. Ketiga ada percentage layer, berguna untuk mengurusi semua fungsi yang berhubungan dengan objek relasional. Yang keempat ada database layer, tempat penyimpanan semua data layer. Selanjutnya ini ada arsitektur pada layer aplikasi. Lapisan presentasi yang pertama yaitu pada lapisan presentasi kami mengimplementasikan user device Android dan iOS. Lapisan presentasi bertanggung jawab atas antarmuka pengguna aplikasi Shopme, seperti mengisi formulir dengan informasi produk dari katalog produk yang tersedia di situs web aplikasi Shopme, menambahkan item keranjang belanja dan melakukan pemesanan. Semua tindakan ini menghasilkan pesanan yang sesuai yang dikirim ke logika bisnis di mana mereka diproses oleh sistem manajemen alur kerja. Hasil pemrosesan yang berhasil dikembalikan ke frontend eShop yang melalui metode pemanggilan ke layanan di dalam objek lapisan presentasi. Selanjutnya itu ada lapisan data. Lapisan data adalah lapisan pengembangan aplikasi Shopee terakhir yang sebagian besar menyimpan dan memproses data. Selanjutnya itu ada lapisan layanan data dan lapisan akses data. Lapisan layanan data dan entitas terpisah yang digunakan sebagai perantara antara lapisan bisnis dan lapisan akses data. Dengan cara ini memberikan abstraksi yang lebih baik dari semua operasi database yang dilakukan pada tabel yang berbeda. Atau objek custom yang disimpan di sana. Saat bekerja dengan database besar
yang memiliki banyak entitas. Membuat beberapa koneksi langsung antara aplikasi frontend Shopee dan penyimpanan data back-end dapat menyebabkan kemacetan kinerja. Dalam hal ini, lebih baik menggunakan data akses layer yang berfungsi sebagai atraksi antara aplikasi Shopee dan tabel database aktual atau objek custom. Terakhir itu ada lapisan bisnis. Lapisan bisnis yang dapat ditemukan di sini yaitu memproses permintaan dari komponen arsitektur Shopee, menerimanya melalui kelas layanan atau langsung dengan menggunakan koneksi database. Itu juga menggunakan informasi ini untuk mendapatkan data untuk diproses lebih lanjut di lapisan presentasi. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada software scope. Aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk wilayah Indonesia. Aplikasi ini bisa digunakan untuk para reseller dalam menjual produk. Lalu ada constraint. Constraint pada data ada kelemahannya yaitu kebocoran data privacy. Lalu ancamannya itu terjadi kebocoran data pribadi dari konsumen dan reseller. Lalu dampaknya itu hilangnya kepercayaan menggunakan aplikasi. Lalu ada error. Kelemahannya itu aplikasi keluar dengan sendirinya. Lalu ada ancamannya hilangnya data sehingga pengguna mengharuskan login kembali. Lalu dampaknya itu hilangnya kenyamanan pada saat menggunakan aplikasi. Lalu ada sistem components. Terdapat description input. Description input itu terdiri dari login, input keterangan profil, memilih barang, mengisi keterangan barang, memasukkan harga yang ditawarkan, lalu ada memasukkan quantity, konfirmasi order, memasukkan metode pembayaran, memasukkan metode pengiriman, dan logout. Total numbernya itu 10, low-nya itu 7x3, medium-nya 2x4, height-nya 1,6 dan totalnya 35. Lalu ada output, itu total numbernya 2, yaitu invoice pembelian dan invoice konfirmasi pembayaran. Lalu ada low-nya itu 2x4, medium-nya 0x5, height-nya itu 0x7, lalu totalnya itu 8. Lalu ada query. Query itu total numbernya itu 10, yaitu menampilkan barang berdasarkan kategori, menampilkan hasil search barang, menampilkan pilihan bahasa yang ada, verifikasi username, verifikasi password, menyimpan hasil pemilihan barang yang akan dibeli, menyimpan transaksi yang terjadi, lalu ada menyimpan daftar akun yang register, menyimpan daftar akun yang deactive account, dan menyimpan akun yang dibanned. Pada queries itu low-nya itu 8x3, medium-nya 1x4, height-nya 1x6, lalu totalnya 34. Lalu ada files. Total numbernya itu ada 8, yaitu barang atau produk, seller, user, dan password. Kota asal, bahasa, metode pembayaran, warna, metode pengiriman. Low-nya itu 2x7, medium-nya 3x10, height-nya 3x15, lalu totalnya itu 89. Lalu ada program interface, total numbernya 2, yaitu data credit card pelanggan dan data debit card pelanggan. Low-nya itu 0x5, medium-nya 1x7, height-nya 1x10, totalnya 17. Lalu ada
Jadi total unadjusted function points-nya itu 183. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda Felicia. Selanjutnya adalah processing complexity. Di sini ada data communication, skalanya 1, heavy use configuration, skalanya 2, transaction rate, skalanya 2, and user efficiency, skalanya 2, complex processing 1, installation is 1, multiple sites 0, performance 2, distribute function 1, online data entry-nya 3, online update-nya 3, usability-nya 1, operational is-nya 2, dan extensibility-nya 2. Jadi total scale-nya itu ada 23. Kemudian adjust processing complexity. Di sini ada standar adjust processing complexity-nya dari range 0,65 itu simple system, 1 itu normal system, dan 1,35 itu complex system. Di sini kami menggunakan range 1 yaitu normal system. Jadi PCA-nya itu adalah 1 ditambah 0,01 dikali 23 sama dengan 1,23. Kemudian total adjust function points-nya atau TAFP-nya itu adalah TUFP dikali PCA sama dengan 183 dikali 1,23. Hasilnya 225,09. Selanjutnya itu adalah konversi function point ke line of code. Di sini ada language dan LOC-nya. Language-nya ada C, ada COBOL, ada Java, ada C++, ada Turbo Pascal, Visual Basic, Power Builder, HTML, dan package-nya. Di sini kami menggunakan language Java dengan LOC 55. Kemudian line of code-nya atau LOC itu sama dengan 225,09 dikali 55. Hasilnya 12379,95 line of code. Kemudian estimating effort-nya itu 1,4 dikali 12379,95 per 1000 sama dengan 17,33 per month. Kemudian estimating time-nya itu 3 dikali 17,33 pangkat 1/3 sama dengan 7,7 mol. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.